Halo leaders, mungkin teman-teman di sini ada yang pernah berpikir, saya akan investasi nanti kalau saya udah lulus. Karena kalau sekarang kan saya masih banyak tugas, harus nyelesain skripsi dan lain-lain. Atau mungkin ada juga yang nanti aja deh kita investasi. Saya mau beli mobil dulu atau mungkin handphone dulu. Karena mobil maupun handphone itu bisa ditunjukin ke teman-teman lain ya. Apalagi kalau handphone kita bisa bawa ke kelas, kita bisa tunjukin ke teman, oh ini handphoneku bagus nih. Kita bisa flexing-flexing dikit, ya nunjukin status kita bahwa kita ini udah sukses. Atau mungkin ada teman-teman lain yang berpikiran, nanti aja deh saya investasi kalau udah punya rumah. Soalnya rumah kan kebutuhan pokok ya. Sandang, pangan, papan. Nah rumah ini papan harus terpenuhi dulu. Eh, Nanti aja kita mulai investasi. Oke, kalau teman-teman berpikir seperti itu, mungkin teman-teman harus berpikir ulang ya. Oke, ini saya cerita sedikit. Mungkin teman-teman tahu Albert Einstein ya. Oke, beliau adalah fisikawan yang meraih Nobel ya di tahun 1920-an ya, di awal 1920-an ya. Menurut beliau, beliau fisikawan ya, tetapi beliau sedikit membahas tentang uh, compound interest ya. Compound interest is the eighth wonder of the world. Bunga berbunga adalah keajaiban dunia yang ke-8. He who understand it, earn it. He who doesn't, pays it. Oke. Jadi siapa yang memahami cara bekerja bunga berbunga akan memperoleh keuntungan. Dan siapa yang tidak memahami akan membayar, maksudnya akan kena efek negatifnya seperti itu. Oke, jadi kalau teman-teman berpikir seperti tadi, investasi mau nanti-nanti aja, mungkin teman-teman harus berpikir ulang ya, karena investasi itu harus dimulai sejak dini. Oke, oke, mungkin saya cerita sedikit saja. Oke, contoh misalnya kita punya investasi ataupun usaha ataupun apa itu yang returnnya rendah deh, nggak usah tinggi-tinggi, hanya 1% per bulan ya, 1% ya cuman ya. Oke, jadi 100% dana kita ditambah 1%. Artinya dalam sebulan kita akan dapat 101% ya per bulan ya. Oke, tetapi teman-teman tahu nggak dalam 6 tahun uang 100% itu akan menjadi 2 kali lipat. Oke. Oke, kok tahu ya dalam 6 tahun menjadi 2 kali lipat? Oke, gini cara ngitungnya. Cara mudah ngitungnya adalah ini cara cepatnya. Ada yang namanya 72 rule atau aturan 72. Gimana sih cara ngitungnya? Oke. Jadi aturan 72 ini digunakan kalau kita ingin tahu kapan sih uang itu berlipat ganda menjadi 2 kali lipat. Oke. Contoh di sini kita harus tahu dalam setahun berapa persen sih returnnya. Kalau satu bulan 1%, berarti setahun kan 12 ya. Jadi kita bagi aja tuh 72, cara gampangnya dibagi bunga setahunnya. Di sini kan 12 ya. Oke, dari situ kita tahu 72 dibagi 12 itu 6. Jadi kita tahu 6 tahun. Dalam 6 tahun uang itu berlipat ganda menjadi 2 kali lipat. Itu baru return 1% saja. Gimana kalau misalnya sebulan bisa dapat 3%, 5%, dan seterusnya. Tentunya akan berlipatnya lebih cepat lagi. Apalagi kalau bisa setahun 72%, berarti dalam setahun uang itu sudah berlipat ganda seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan belajar tentang investasi ya. Jadi teman-teman tadi udah saya sampaikan pentingnya berinvestasi ya sejak usia dini. Oke, untuk memahami investasi kita coba pakai WH question ya. What, why, who, when, where, and how. Oke, what is investing? Apa sih investasi itu? Oke, investasi adalah eh, tindakan mengalokasikan resource atau sumber daya, biasanya berupa uang, tapi tidak harus ya, bisa tenaga, bisa yang lain, dengan harapan kita akan mendapat pendapatan atau keuntungan di masa akan datang gitu ya. Jadi kalau teman-teman dari sekarang belajar terus, investasi dari leher ke atas, maksudnya otaknya dipinterin, skillnya ditambah, nah itu juga investasi, walaupun tidak mengeluarkan uang misalnya ya. Oke, itu adalah salah satu bentuk investasi. Oke, lalu yang kedua, why? Kenapa sih kita harus berinvestasi? Oke,
to save the money for the rainy days, atau untuk punya cadangan uang pada saat ada musibah atau hal-hal yang darurat. Rainy days itu musibah ya, atau bad day lah. Lalu siapa sih yang harus berinvestasi? Oke, leader semua harus berinvestasi ya, kita semua gitu. Lalu kapan sih harus berinvestasi? Ya sekarang, untuk masa depan kita gitu. Di manakah kita akan berinvestasi? Oke, ada macam-macam. Di antaranya kalau financial instrument ada saham, ini ya saham atau stok, ada bond atau obligasi, ada fund atau mutual fund, di antaranya reksadana, investment trust, opsi saham atau option, dan derivatif atau turunan-turunan lain atau komoditas. Nah, gimana sih cara investasinya? Mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Oke, di mata kuliah ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya berinvestasi seperti itu. Oke, jadi jika kita sudah bekerja keras untuk uang, jadi untuk mendapatkan uang ya, sekarang saatnya uang kita yang bekerja untuk kita ya. Nah, saat ini kan informasi itu sudah mudah ya, bahkan sebelum ada internet pun di TV apa semua, radio, koran itu sudah mudah ya mendapatkan informasi dan berlimpah ya. Apalagi sekarang dengan adanya internet dan mobile phones ya, kita bisa di genggaman kita saja kita udah bisa mendapatkan informasi. Dan internet itu juga memudahkan kita untuk bisa bertransaksi di mana saja. Kalau misalnya kita bukan menggunakan sekuritas yang online trading ya. Jadi kita bisa sambil kelas misalnya curi-curi waktu beli saham atau jual saham gitu ya. Karena saya juga sering ada alarmnya pada saat menjelang opening atau closing, saya lihat memantau harga ya. Oke, mungkin teman-teman udah tahu untuk investasi bisa di mana aja, banyak macam platform ya. Tentunya teman-teman harus cek mana yang udah diawasi oleh OJK, diberi izin oleh OJK ya. Nah, ini mungkin diantaranya yang mungkin teman-teman mau, Mare Asset dengan HOTS Mobile-nya, atau Ajaib, ini juga terkenal karena Han Ji Pyong ya. Dia pakai iklannya si Han Ji Pyong. Teman-teman yang cewek mungkin tahu ya. Atau Bibit, ini mungkin lebih ke investasinya ke reksadana daripada saham ya. Atau mungkin ada Stockbit yang untuk analisisnya enak ya. Ya apa saja boleh di luar 4 ini. Yang penting teman-teman belajar untuk berinvestasi seperti itu. Oke, sekarang kita berbicara tentang atribut dalam berinvestasi ya. Oke, yang pertama dari caranya kita bisa investasi secara langsung ataupun tidak langsung. Contoh, kalau langsung, investor secara langsung dia memiliki atau membeli sekuritas atau properti. Misalnya dia membeli saham, obligasi secara langsung, atau membeli tanah, rumah gitu ya. Atau bisa juga secara tidak langsung. Contohnya, investor menitipkan dananya ke manajer investasi. Mungkin ini seperti reksadana atau lainnya ya. Oke, lalu berikutnya dalam hal bentuknya bisa berupa sekuritas ataupun properti ya. Jadi teman-teman jangan berinvestasi nggak melulu tentang saham ya. Oke, contoh di sini kalau sekuritas contohnya saham, obligasi, option atau waran gitu ya. Lalu kalau properti real bisa berupa tanah, rumah, apartemen, atau properti pribadi lainnya yang tangible. Contoh misalnya emas batangan ya. Mungkin teman-teman kalau beli harus simpen di deposit box ya, karena kalau di rumah kan cukup berisiko ya. Atau mungkin karya seni, koleksi barang antik, dan lain sebagainya ya. Oke, lalu dari resikonya ya tentunya ada yang tinggi maupun rendah. Biasanya ketidakpastian itu akan menyertai return yang diperoleh. Jadi kalau semakin besar ketidakpastiannya, returnnya semakin besar ya. Kecuali kalau penipuan udah nggak pasti, udah pasti dibohongin gitu ya. Itu jelas-jelas rugi seperti itu ya. Oke, lalu dalam hal bentuknya juga bisa berupa ekuitas, hutang atau sekuritas turunan atau derivatif ya. Contoh di sini ekuitas itu bisa berupa kepemilikan bisnis atau properti. Lalu kalau hutang itu bisa peminjaman dana dengan bunga. Contoh kalau kita mau beli obligasi, itu kan kita memberi hutang ke perusahaan ya. Lalu yang berikutnya adalah
sekuritas turunan atau derivatif. Jadi selain hutang dan ekuitas yang di atas tadi, itu dia diturunkan dari underlying aset. Contohnya dari saham misalnya ya, kita bisa bikin option atau opsi, waran, dan lain sebagainya. Selain itu, teman-teman juga harus tahu siapa aja sih pengguna dan penyedia dana ya. Oke, di sini dalam hal ini bisnis itu biasanya pebisnis melakukan investasi untuk memproduksi barang dan jasa ya. Nah, itu kalau dia udah punya dananya, dia jadi penyedia dana untuk memproduksi barang dan jasa. Tetapi kalau kurang, mereka juga bisa jadi pengguna dana dengan cara melakukan peminjaman ke bank. Contohnya berupa kredit investasi, kredit modal kerja, ya, kredit UMKM atau mikro seperti itu. Lalu selain itu, dalam hal ini juga bisa jadi pemerintah ya. Pemerintah sebagai pengguna dana, contoh pemerintah Republik Indonesia ya, atau pemerintah pusat, atau Pemprov, atau Pemkop, atau Pemkap. Nah, itu mereka punya anggaran, nah, mereka akan menghabiskan dananya untuk pembangunan ya. Sementara di pihak pemerintah, siapa sih yang akan menjadi penyedia dana? Itu mungkin di sini Bank Indonesia atau Bank Sentral ya, yang mencetak dan menyediakan uang atau dana untuk pembangunan, seperti itu. Atau juga bisa diperoleh dari pajak ya, pajak dari masyarakat. Oke, berikutnya lagi, kalau individu, mungkin ini kalau dari sisi sudut pandang individu, dia juga bisa butuh untuk kebutuhan pribadi ya. Misalnya pinjam ke bank untuk kredit kendaraan bermotor. Nah, ini untuk keperluan pribadi ya, atau KPR. Ini beda dengan yang ini untuk berbisnis, kalau ini untuk konsumsi, kredit konsumsi namanya. Atau ada juga funding, mungkin menabung di rekening bank atau reksadana dan lain-lain seperti itu. Oke, proses investasi mungkin bisa dilihat pada gambar berikut ya. Di gambar ini mungkin biar lebih jelas. Jadi di sini ada supplier of fund sama supplier demander of fund, atau penyedia dana dan pengguna dana ya. Oke, dari mana sih? Dari pemilik dana ini bisa mentransfer dana yang dibutuhkan oleh pengguna ya. Oke, bisa secara langsung direct transaction, atau bisa juga melalui institusi keuangan. Misalnya orang menabung di bank, oke, lalu bank menyalurkan kredit ke pengguna ya. Atau juga bisa di pasar finansial. Oke, ini mungkin kalau di Indonesia kurang ini ya. Kalau oke, bisa juga menyimpan dana lalu disalurkan ya. Ada yang jangka pendek maupun jangka panjang ya. Kalau jangka pendek itu uang cash, kalau jangka panjang biasanya capital atau modal, seperti itu. Nah, ini mungkin kalau ini bisa di seperti obligasi, seperti itu, yang financial market ini ya. Oke, berikutnya ini tipe-tipe investor ada apa aja. Pertama, ada investor individu. Jadi investasi untuk tujuan pribadi, misalnya dia investasi dulu untuk beli rumah, mobil, atau persiapan pensiun gitu ya. Lalu berikutnya ada juga investor institusi. Investor institusi ini dia dibayar untuk mengelola dana orang lain ya. Jadi biasanya ada orang titip dana untuk dikelola ya. Tentunya nih ya, teman-teman jangan sampai keliru, harus yang diawasi oleh OJK dan terdaftar ya. Oke. Biasanya volume transaksi sekuritas ini dia besar. Contoh bisa berupa perbankan, perusahaan asuransi, reksadana, dana pensiun. Nah, kita juga punya tuh di UMM dana pensiun ya. Jadi untuk persiapan supaya kalau dosen sudah pensiun ada dananya gitu ya untuk pensiunnya gitu. Lalu berikutnya kita bahas tipe investasi. Yang pertama ada investasi jangka pendek. Jadi ini biasanya konservatif. Investasi yang konservatif kurang dari atau sama dengan setahun ya periodenya. Likuiditasnya harus tinggi. Kenapa harus tinggi? Karena kalau kita tiba-tiba butuh, kalau dia liquid kan kita bisa langsung cairin. Beda sama kalau misalnya tanah ya, kita jual tanah itu bisa lama lakunya. Dijual murah pun belum tentu cepat lakunya. Tapi kalau misalnya saham atau apa itu liquid ya, dengan catatan sahamnya yang liquid ya. Lalu berikutnya ada juga bisa saham biasa, oke. Berupa kepemilikan saham perusahaan terbuka.
Nah, ini kita bisa dapat 2 return ya. Yang pertama berupa capital gain, yaitu kalau misalnya kita beli di harga 1000 naik jadi 1500, kita dapat capital gain Rp500 ya per lembar saham. Atau mungkin ada dividennya. Jadi kalau perusahaan itu benar, biasanya dia juga untung akan membagi dividen, nggak bohongin kita ya. Keuntungannya itu dibagi ke pemegang saham. Biasanya sekitar ya beda-beda ya, tapi kurang lebih 1-2% ya dari harga saham biasanya. Oke, berikutnya lagi sekuritas pendapatan tetap. Nah, ini dia udah tetap ditetapin dari awal. Contoh obligasi ya, dengan dan tanpa kupon ya, atau sekuritas yang convertible. Jadi ada sekuritas misalnya corporate bond ya, nah, itu dia obligasi, tetapi bisa dikonversi menjadi saham misalnya, atau saham preferen. Itu saham yang beda ya, biasanya untuk orang dalam ya, bukan saham biasa. Returnnya juga prioritas beda, kadang juga dia masuk pendapatan tetap gitu ya, karena udah dijanjiin akan dapat sekian gitu ya. Lalu berikutnya ada juga alternatif lain, ada mutual fund atau reksadana, ETF. Di Indonesia ada ya ETF ya, Exchange Traded Fund ya, atau ETF di Indonesia sudah ada. Hedge funds ada juga, kita mungkin titip dana bisa di hedge funds ya, untuk dikelola dananya, atau investasi instrumen derivatif lainnya seperti waran, option atau opsi, forward, future, swap. Nanti kita belajar lebih lanjut tentang ini ya. Oke, berikutnya investasi dan siklus bisnis ya. Oke, siklus bisnis itu menggambarkan status terkini dari beberapa indikator ekonomi umum. Contohnya GDP atau bahasa Indonesia PDB ya, Produk Domestik Bruto atau Gross National Product. Itu suatu negara seperti apa, lalu pendapatannya, tingkat penganggurannya seperti apa di suatu negara. Kenapa sih kita belajar ini? Karena ini sangat berpengaruh pada investasi. Contohnya saham, kalau ekonomi bagus, saham juga biasanya bullish atau naik ya trennya. Lalu ekonomi yang kuat menggambarkan siklus bisnis yang berkembang. Jadi harga saham biasanya cenderung naik pada saat siklus ini. Begitu juga sebaliknya, kalau ekonomi sedang lemah, harga saham cenderung turun ya pada siklus turun tersebut. Oke, lalu teman-teman perlu tahu peran investasi jangka pendek atau ya yang seperti saham dan lain-lain tadi. Itu apa sih? Jadi dia menyediakan likuiditas. Apa sih? Likuiditas atau cair ya, gampang cair lah. Mungkin teman-teman tahu kan kalau BPKB itu benda cair ya. Kenapa? Karena mungkin gampang diuangkan seperti itu. Nah, dengan investasi jangka pendek ini dia menyediakan likuiditas, dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan cepat ya, dengan sedikit atau tanpa kerugian nilai. Jadi kalau misalnya harga barangnya itu dia 100 juta, mungkin dijualnya ya masih deket-deket 100 juta ya, nggak turun banyak jadi 60 juta. Itu karena dia liquid ya. Karena kan mungkin dia cuma tinggal potong komisi aja kalau di sekuritas ya. Lalu juga investasi jangka pendek ini untuk cadangan kas darurat ya. Jadi kita investasi nih, beli saham, tiba-tiba butuh tuh. Nah, itu dengan mudah kita bisa cairin. Seperti itu. Lalu keuntungan dan kekurangan investasi jangka pendek apa aja? Oke, keuntungannya ya tentunya dari tadi yang udah disebutin tadi, likuiditasnya dia tinggi dan risiko gagal bayarnya rendah. Jadi kalau saham kan kalau dia yang liquid ya, kalau memang kita jual ya harusnya nggak gagal bayar ya, terjual, kecuali kalau memang yang udah masuk daftar ini ya, diawasi oleh OJK seperti itu ya. Memang itu mungkin sahamnya nggak bener, atau saham gocap, nah itu udah nggak liquid lagi, saham Rp50. Oke, kekurangannya tingkat pengembaliannya bisa rendah ya, karena dia nggak pasti ya, bisa tinggi bisa rendah, tapi ya cenderung rendah. Karena kalau obligasi itu mungkin contohnya udah pasti misalnya setahun 15% gitu ya. Lalu kekurangannya juga hilangnya potensi daya beli dari inflasi ya. Jadi mungkin kita trading untungnya cuma sekian persen, 1%, 2%, tapi inflasinya 4% gitu ya. Jadi ya percuma gitu. Oke, mungkin cukup di sini pelajaran hari ini ya. Kita yang ringan-ringan saja. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.